Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Jumat 13 Mei 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kecaman terhadap podcast Deddy Corbuzier terkait tutorial menjadi LGBT dikaitkan dengan kampanye perbuatan seksual sesama jenis di Indonesia. Namun, kriminolog mengingatkan, ada pelajaran yang perlu diambil, bahwa kampanye LGBT ternyata belum menjadi bagian pidana, karena tidak diakomodasi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kriminolog Ahmad Hisham mengungkapkan, masalah LGBT sama sekali tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akibatnya, perbuatan memproduksi dan menyebarluaskan narasi-narasi yang mengampanyekan LGBT tidak tersentuh oleh hukum, katanya kepada wartawan Rabu 11 Mei 2022. Hisham mengungkapkan, jika publik menganggap episode podcast Deddy Corbuzier yang memuat LGBT dimaksud, pemirsa, apakah konten Deddy Corbuzier bisa dianggap mengandung muatan narasi menyebarluaskan pornografi? Apakah hukum di negeri ini menyetujui atau bahkan melindungi eksistensi perilaku keji dan gerakan mengkampanyekan LGBT? Apa solusi terbaik dari Islam mengatasi LGBT? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabayun Center, yang biasa dipanggil Guru Lutfi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Guru Lutfi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Ustadz, Guru Lutfi langsung saja ya. Eksistensi kaum Sodom lagi-lagi dikampanyekan, kali ini oleh Deddy Corbuzier. Dalam podcastnya, ia mengundang pasangan gay yang sudah menikah di Jerman. Judul yang dipampang pun provokatif dan seolah menantang umat muslim di Indonesia. Judulnya, Tutorial Menjadi Gay di Indonesia. Apakah konten Deddy Corbuzier bisa dianggap mengandung muatan narasi menyebarluaskan pornografi, Guru Ustadz Lutfi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa sallian ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas persoalan yang cukup dan sangat serius ini, yang pertama kita jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dijauhkan sejauh-jauhnya dari monster yang kian hari kian merusak masyarakat ini. Hadirin rahimakumullah, kalau tadi ditanyakan bahwa apakah hal ini merupakan propaganda atau menyebarkan pornografi, jelas sekali itu bahwa ini adalah sebuah diawah ya, propaganda ya, yang terus arus besarkan ya, bahkan bukan sekedar pornografi, sesuatu yang sangat berbahaya dan lebih berbahaya dari sekedar pornografi. Karena jelas-jelas juga dalam konten tersebut dia semacam teknis gitu ya, tidak lagi mempersoalkan membahas apa kontra dan sebagainya, dan seolah-olah ini dianggap sesuatu yang harus diterima masyarakat. Jadi ini adalah merupakan sebuah propaganda, sebuah diawah, sebuah arus yang terus memaksakan merengsek sendi-sendi kehidupan yang baik dari umat Islam dengan sebuah perbuatan fahisyatan. Dalam literasi Al-Quran, perbuatan fahisyatan ini perbuatan yang sangat buruk, yang dia akan mufsidin, disebut orang yang rusak dan merusak. Jadi ini sesungguhnya kita berdoa kepada Allah bahwa
propaganda ini sangat busuk dan buruk. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita berupaya menjelaskan kepada masyarakat dan untuk melawan propaganda pornografi tersebut. Demikian. Ya, baik, Guru Satutfi. Mengapa sampai hari ini tak ada tindakan hukum terhadap Deddy Corbuzier ataupun terhadap tayangan podcastnya? Apakah hukum di negeri ini menyetujui atau bahkan melindungi eksistensi perilaku keji dan gerakan mengkampanyekan LGBT? Baik. Bahkan kalau kita lihat beberapa ya, ternyata podcast Deddy Corbuzier ini bukan kali pertama ini saja dia mempropagandakan, mengkampanyekan masalah LGBT tersebut ya. Beberapa terakhir juga viral, ternyata ada beberapa konten, ada beberapa acara yang sebenarnya dia mempropagandakan apakah itu lesbi, apakah gay dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan bukti bahwa secara tidak langsung bukan barangkali bukan saja tidak ditindak, bahkan diberikan kayak karpet merah untuk melaksanakan program-program yang sangat busuk dan merusak masyarakat ini. Bahkan kalau kita sedikit lihat baca ya, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS pun misalnya secara tersirat ada perlindungan terhadap kaum LGBT ini. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa. Nah, kata-kata secara paksa inilah yang seringkali di dalam kenyataannya diambil mafhum kebalikannya, kalau nggak secara paksa ya nggak apa-apa begitu. Jadi sesungguhnya secara tersirat undang-undang ini pun melindungi bagaimana tindakan-tindakan kaum Sodom ini. Bahkan eksistensi dari LGBT ini juga merupakan bagian dari global yang didukung oleh banyak negara-negara internasional seperti PBB. Dalam situs resmi PBB, United Nations terang-terangan menyatakan bahwa lembaga itu mendukung dalam pandangan mereka adalah kesamaan hak, ya, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Padahal ya secara fakta ya keburukan-keburukan dan kerusakan sosial kemasyarakatan semakin terjadi dan meningkat akibat adanya propaganda LGBT tersebut. Jadi ini secara tidak langsung memang dikampanyekan dan dilindungi begitu ya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini setidaknya kita membendung apa-apa yang menjadi arus monster merusak masyarakat muslim ini. Demikian. Ya, baik Guru Satutfi. Apa bahaya perilaku LGBT? LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender dari berbagai sudut? Baik. Yang pertama bahwa ada yang mengatakan ya ini adalah fitrah, ya. Ini jauh dari fakta. Sesungguhnya perilaku LGBT ini adalah merupakan fitnah. Fitnah dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa Arab itu agak sedikit berbeda. Dia lebih luas maknanya. Fitnah itu adalah bencana. Jadi sesungguhnya perilaku LGBT wabil khusus gay ini adalah merupakan penyimpangan fitrah manusia. Fitrah manusia sesungguhnya jelas Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan bahwasanya ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum min azwaj wa khalaqakum ya, dan menciptakan kalian untuk berpasang-pasangan. Jadi sesungguhnya penciptaan manusia secara fitrah itu adalah laki-laki dan perempuan. Ini dari satu sudut pandang. Kemudian yang berikutnya bahaya-bahaya dari LGBT ini adalah bahwa adanya pernikahan yang fitrah sesuai dengan penciptaan tadi, ini adalah merupakan bentuk eksistensi daripada manusia. Dengan adanya perilaku LGBT ini, ya mereka laki-laki kawin dengan laki-laki,
wanita memuaskan seksual dengan wanita, ini jelas-jelas tidak pernah akan selamanya mendatangkan keturunan. Oleh sebab itu, ya, secara nyata kalau ini terus berkembang, ya, dan perilaku sodom ini adalah terus menjangkiti kebanyakan masyarakat ini tidak akan lagi mendapatkan keturunan. Kata mereka kan dengan cara adopsi itu, ya adopsi itu bukan, ya itu mengambil saja, bukan lagi melahirkan keturunan. Karena secara reproduksi ya yang namanya keturunan itu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya bahwa dari sisi penyakit pun ya ini juga sangat-sangat berbahaya. Jadi artinya bahwa perilaku yang fahisyatan ini sangat keji ini memang secara medis pun, secara kesehatan pun sangat-sangat berbahaya. Bahkan sekian ribu ya penyakit kelamin itu banyak sekali ditularkan oleh perilaku penyimpangan seksual demikian. Saya kebetulan dulu waktu kurang lebih 20 tahun yang lalu lah yang mengajar mata pelajaran biologi. Itu sudah mulai dikenal ya kebanyakan penyakit gonorho, penyakit sifilis dan sebagainya itu adalah akibat dari penyimpangan seksual begitu. Dan ya perilaku gay ini adalah merupakan penyimpangan seksual yang sangat dahsyat begitu. Nah, jadi Badan Kesehatan Dunia menangani endemik AIDS ya, itu UNAIDS itu melaporkan bahwa di seluruh dunia perilaku gay itu berpotensi 25% lebih besar untuk menularkan HIV. Bahkan saya ini kan tinggal di kampung ya. Kalau di Banjarmasin itu kurang lebih 3 jam dari Banjarmasin. Kemarin saya menyempatkan diri ketika memberikan kuliah kepada mahasiswa bahwa akan bahaya daripada LGBT ini. Saya katakan dari sisi bagaimana penyakit di masyarakat. Lah, tiba-tiba dia cerita, Pak katanya, di kampung saya kemarin tuh ada yang mati gara-gara kayak ini, gara-gara seperti ini, Pak. Jadi artinya ini sudah sangat secara kesehatan itu nggak ada lah yang memberikan dukungan bahwa ini ada aspek-aspek yang baiknya. Dan kemudian yang berikutnya adalah keburukan dan bencana ini adalah bencana sosial kemasyarakatan. Jadi orang-orang yang seperti ini ya kejiwaannya itu juga hancur. Ya, istri saya punya kawan. Dulu dia tinggal di Sukabumi. Orang Sukabumi itu banyak yang bekerja ya di Jakarta. Dia sudah berumah tangga, Ustaz. Ya, kemudian dia terjadi penyakit penyimpangan seperti ini. Dia sudah punya anak, sudah punya istri. Nah, ketika terjadi seperti ini, ketika istrinya mengatakan, Mas pilih apa? Dia pilih perilaku busuk seperti ini. Nah, oleh sebab itu memang ini sangat-sangat berbahaya dari sisi manapun. Di remaja dia merusak, di rumah tangga juga dia menjadi monster yang bisa-bisa menghancurkan keutuhan berumah tangga. Demikian. Ya. Baik, Guru Ustadz Lutfi. Kalau begitu, apa ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelaku masyarakat dan atau negara yang membiarkan perilaku LGBT? Baik, Masya Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita bercermin daripada Al-Quran, ya sungguh Al-Quran itu memberikan sebuah wawasan yang sangat dahsyat kepada kita. Bagaimana kalau Al-Quran menceritakan bagaimana kaum-kaum terdahulu itu betul-betul memberikan sebuah peringatan kepada kita agar jangan sampai berperilaku buruk. Ya, ini sesungguhnya pernah terjadi perilaku seperti ini pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, kemudian ada surat-surat yang lain di surat Hud juga, kemudian kemarin saya mengajarkan tafsir di surat Al-Ankabut, itu pun diceritakan bagaimana perilaku kaum Lut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Nah, kalimat ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin ini diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, bahwa perilaku keji fahisyatan yang mereka lakukan ini adalah itu sangat buruk yang kaum-kaum itu sebelumnya tidak pernah melakukan.
Bahkan ada teman saya bercanda begitu ya, di kalangan peranjingan saja katanya, itu anjing yang tidak pernah dia tidak memiliki akal saja, dia tidak pernah terjadi penyimpangan seksual begitu ya. Jadi ini busuk sekali. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut itu dikatakan mereka kaum Nabi Lut tersebut ya melakukan berbagai tindakan itu secara terang-terangan. Nah, oleh sebab itu di dalam surat Al-Ankabut dikatakan waqala rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Jadi kemudian Nabi Lut mengatakan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya tolonglah aku ya dan kemudian tolonglah aku dari orang-orang yang mufsid. Mufsid itu adalah dia rusak dan merusak masyarakat. Dan ya oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam karena perilaku yang mereka lakukan. Nah, oleh sebab itu ibrah yang kita bisa ambil sesungguhnya bagi masyarakat secara keseluruhan ya, ini perilaku LGBT seperti ini adalah merupakan sebuah undangan terbuka kalau negara melegalkannya, masyarakat membiarkannya, ini masyarakat atau negara mengundang secara terbuka untuk mendekatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sesungguhnya tadi sebelumnya kita jelaskan bagaimana dan fakta azab itu sendiri sudah banyak kita rasakan. Bagaimana berbagai musim yang tidak karuan, di suatu daerah kekeringan, di sisi lain adalah kebanjiran, kemudian yang kata Imam Ibnu Katsir ya, sesungguhnya azab yang paling dahsyat yang paling pertama itu adalah azab buruknya perilaku seperti ini, fahisyatan seperti ini. Nah, oleh sebab itu memang azab tersebut ya, yang pertama tadi secara individu banyak terjadi penyakit-penyakit kelamin dan sebagainya. Kemudian psikologi atau keadaan masyarakat itu individu itu sudah buruk sekali, dia tidak bisa lagi membedakan mana baik dengan buruk, mana benar mana salah, dan kemudian bagi anggota masyarakat dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Demikian. Ya, baik Guru Satufi. Bagaimana hukum Islam dalam mengatur perbuatan mungkar liwat? Baik. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sesungguhnya adalah agama paripurna, agama sempurna yang menata ya dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang busuk apalagi fahisyatan ini di masyarakat secara komprehensif. Mulai yang pertama, Islam memandang dan tidak ada para ulama yang memandang perbedaan akan persoalan ini adalah bahwa perilaku LGBT ini adalah merupakan perilaku yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pandangan secara karena pandangan dulu yang pertama sebelum nanti bagaimana tindakan-tindakan secara praktis. Nah, walaupun beberapa waktu yang lalu kita melihat ada beberapa tokoh adalah tokoh yang nyeleneh sekali yang mengatakan bahwa seolah-olah ada pandangan dalam para ulama yang membolehkan itu. Sungguh tidak ada, ya sungguh tidak ada, bahwa ada pun bahasan-bahasan tentang dalam istilah fikih itu ada khunsa, yakni dia yang terlahir ya kelaminnya agak ganjil begitu ya, ada dia berkelamin dua begitu. Itu perkara khunsa seperti ini jelas clear persoalannya. Nanti akan dilihat apakah dia dewasanya lebih kepada laki-laki atau kepada perempuan, maka dihukumilah dia hukum laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian itu dari sisi pandangan. Kemudian yang berikutnya, Islam memberikan sebuah tindakan preventif juga ya ketika itu terjadi. Jadi tindakan praktis dilakukan, yakni hukuman yang sangat jelas, yakni dibunuh. Ya, jadi kalau kita mau ini kan kayak serem begitu ya, tapi sesungguhnya ini adalah ibarat sebuah penyakit di dalam tubuh yang memang kudu diamputasi. Kalau tidak, dia akan rusak dan merusak, menggerogoti kehidupan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il
wal maf'ul bih. Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut alaihissalam, bunuhlah fa'ilnya, pelakunya, dan pasangannya, maf'ul bihnya. Jadi ini jelas sekali bahwasanya tindakan-tindakan sudut pandang dan bagaimana tindakan secara preventif ini dilakukan oleh Islam untuk mencegah ya perbuatan-perbuatan yang sudah sampai seperti ini tidak bisa lagi dinasehati ya. Tetapi kalau ada persoalan-persoalan yang menjadi korban, nah ini tentu direhabilitasi ya. Jadi kita juga banyak mendapatkan ya kasus-kasus korban sodomi dan lain sebagainya. Tentu maf'ul ya, orang yang kena seperti ini adalah bukan perilaku-perilaku yang kaum Lut ini, tetapi ini adalah korban. Nah, korban tersebut dalam pandangan Islam dia akan direhabilitasi, dia akan dibimbing kepada bagaimana perbaikan-perbaikan fisik maupun mental karena yang bersangkutan adalah korban. Namun secara keseluruhan korban-korban tersebut kan juga karena tatanan sosial kemasyarakatan, tatanan pergaulan itu memang pada saat ini jauh daripada nilai-nilai Islam. Jadi secara komprehensif Islam juga mengatur bagaimana tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Demikian. Ya, baik, Guru Satulfi. Terakhir, apa tindakan umat Islam saat ini dalam melawan kampanye, propaganda, atau apa saja yang berisi seruan terhadap perilaku busuk LGBT yang diusung oleh LSM, influencer, penulis buku, atau siapapun yang terlibat dalam gerakan mendukung dan menyebarkan paham LGBT? Masya Allah. Jadi makanya saya katakan tadi, pertama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita ya dilindungi Allah dari monster yang terus mereka secara sistemik. Bahkan Pak Mahfud MD pernah mengatakan ini didukung dengan kekuatan dana yang luar biasa dari dunia yang internasional yang menginginkan memang kehancuran pada peradaban umat Islam. Nah, kampanye-kampanye seperti ini harus kita lawan dengan kampanye juga. Salah satunya apa yang kita lakukan pada saat ini, kita menjelaskan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya. Kalau perlu berdebat begitu ya. Kalau memang mana perkara-perkara yang tidak clear ya kita clearkan, kita jelaskan dari sudut pandang manapun. Dihadirkan berbagai pakar-pakar sosial kemasyarakatan untuk menjelaskan secara jernih persoalan yang merusak masyarakat ini. Jadi memang pada saat ini kita terus mengalami perang pemikiran, ya, ghazwul fikri wa ghazwul thaqafi. Nah, di dalam melawan propaganda tersebut kita juga harus pandai-pandai melihat benang merah yang terjadi pada persoalan LGBT tersebut. Sesungguhnya persoalan LGBT ini adalah persoalan kebebasan berperilaku, kebebasan di dalam mengekspresikan perilaku di masyarakat yang itu memang dianut oleh sistem demokrasi dan sistem kapitalisme yang pada saat ini memang menguasai dunia. Nah, ketika kita mempropagandakan melawan persoalan LGBT ini, kita juga harus menjelaskan keburukan dan kebusukan sistem ya demokrasi maupun kapitalisme yang juga tidak kalah merusaknya. Nah, demikian pula kita perlu kalau mereka pakai NGO dan sebagainya, kita juga perlu membuat semacam klub-klub remaja, klub-klub pengajian yang di sana kita bisa secara intensif ya membahas persoalan ini. Ya, kemudian sama-sama mengingatkan di mana tempat-tempat yang berbahaya begitu ya, yang menjadi alat propaganda mereka untuk merekrut ya mengambil kader-kader yang mereka masuk di dalam LGBT ini. Jadi semuanya kita jelaskan ya, baik secara mikro maupun makro untuk melawan propaganda yang sangat keji dan sangat menghancurkan situs kemasyarakatan ini. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Guru Ustadz Lutfi Hidayat dari Tabain Center telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Satulfi. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News.
Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.